Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Syahdia Herdi dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan gangguan keamanan dalam negeri, yaitu pemberontakan Andi Aziz. Sebelumnya, yuk kita simak siapa sih itu Andi Aziz. Andi Aziz mempunyai nama lengkap yaitu Andi Abdul Aziz, disebut sebagai putra kelahiran Simpang Binanga, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada 19 September 1924. Sedari berusia 9 tahun, Andi Aziz pindah ke Belanda bersama seorang pensiunan asisten residen kebangsaan Belanda. Jadi, memang sejak kecil, Andi Aziz ini circle pergaulannya itu dikelilingi oleh orang Belanda. Di negeri itu tumbuh keinginannya untuk bergabung dengan pasukan militer Belanda. Tapi hasratnya tersebut kandas setelah Perang Dunia II berkecamuk. Ia terpaksa mengungsi ke Inggris, daerah sekutu yang saat itu dinilai paling aman dibandingkan negara sekutu lainnya di Eropa. Saat berada di Inggris itulah Andi Aziz menjalani pendidikan di Akademi Militer dan lulus dengan pujian. Ketika Indonesia udah merdeka, Andi Aziz mendengar kabar tersebut dan langsung rindu akan kampung halamannya. Dia diberi pilihan untuk berdinas ke Jepang atau di Gugus Selatan yaitu Indonesia. Andi Aziz pun memilih bertugas di Indonesia karena berharap bisa sesekali berkunjung ke rumah orang tuanya yang berada di Makassar. Andi Aziz mendarat di Jawa pada tahun 1946 dan mendapat penugasan di daerah Cilincing. Gak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 1947, Andi Aziz diminta bergabung dengan KNIL, yaitu Angkatan Perang Belanda, dan diberi pangkat Letnan II. Masih pada tahun yang sama, Andi Aziz diangkat menjadi ajudan dari Sukowati, yaitu Presiden NIT negara Indonesia Timur. Nah, terus apa sih alasan Andi Aziz melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia ini? Padahal kan dia udah dapat jabatan segala macam. Sejarah pemberontakan Andi Aziz ini bermula dari berakhirnya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada akhir tahun 1949. Pada konferensi itu, KNIL dibubarkan dan negara Indonesia Timur disahkan sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat. Keputusan tersebut kemudian ditentang oleh Andi Aziz yang nggak setuju kalau NIT bergabung dengan RIS. Sejak awal, Andi Aziz menginginkan Indonesia menjadi negara federasi. Yaps, usai kemerdekaan, rakyat Indonesia sempat terpecah karena sebagian menginginkan Indonesia menjadi negara republik. Lainnya menginginkan negara federasi. Ada usaha-usaha Belanda di balik perpecahan itu. Ide negara federasi dicetuskan Van Mook yang menjadi pemimpin Belanda saat itu. Ya, sebenarnya pembentukan negara federasi merupakan bagian dari strategi politik pecah belah ala Belanda, divide et impera. Karena itu, hasil KMB mendapat penolakan dari golongan pro-federasi. Sebab keputusan dari konferensi tersebut menyatakan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada RIS. Dengan begitu, seluruh negara bagian menjadi bagian dari RIS. Hal inilah yang ditentang Andi Aziz. Apalagi sisa tentara KNIL ini diminta bergabung dengan TNI di bawah APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Menurut Andi Aziz, APRIS merupakan biang kerok dari permasalahan gejolak politik yang sedang terjadi di NIT. Bahkan dia menganggap kalau pemerintah RIS ini adalah dalang di balik semua itu. Golongan federalis yang mengalami terus isu dengan Soekarno dan kawan-kawan yang berasal dari Jawa. Mereka berpikiran kalau orang-orang Sulawesi ini nggak akan dipikirkan oleh Soekarno. Perselisihan kedua golongan tersebut menjadi semakin memanas. Sampai-sampai sisa tentara KNIL yang bertugas di NIT harus turun tangan untuk mengamankan persoalan ini. Pemerintah RIS kemudian mengirimkan sekitar 900 tentara APRIS yang berasal dari TNI di bawah pimpinan Mayor Hafi Worang. Setibanya APRIS di Makassar, KNIL langsung menolak seakan berkata, "Loh, ini permasalahan NIT, kenapa kalian rapot-rapot ke sini?" Gak mau kalah, APRIS juga berargumen kalau mereka punya wewenang untuk mengamankan perselisihan di NIT. Gara-gara kejadian inilah,
pemberontakan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz pun dimulai. Jadi sekarang sudah tahu ya latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Aziz karena pasukan Andi Aziz ini menolak kedatangan APRIS ke Sulawesi Selatan dan juga ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Pemberontakan Andi Aziz ini dimulai pada tanggal 5 April 1950 pukul 5 pagi. Saat itu, pasukan KNIL dipimpin oleh Andi Aziz ini langsung menyerbu markas APRIS yang berada di Makassar. Pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz ini diberi nama pasukan bebas. Dalam tempo waktu yang singkat, Andi Aziz beserta pasukannya berhasil menduduki markas APRIS sekaligus menguasai kota Makassar. Melihat Makassar sudah dikuasai Andi Aziz, upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Aziz ini yaitu mengirim sekitar 12.000 bala tentara yang dipimpin oleh Letkol A.E. Kawilarang pada 7 April 1950. Dikarenakan Makassar menjadi kacau balau, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah RIS memberikan ultimatum kepada Andi Aziz agar melapor ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, Andi Aziz juga diminta untuk mengembalikan senjata rampasan, menghentikan pasukan, hingga membebaskan semua tawanan. Akan tetapi, Andi Aziz malah ngeyel dan enggan berangkat ke Jakarta sesuai waktu yang sudah ditentukan. Hal itu membuat Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa Andi Aziz adalah seorang pemberontak dan memerintahkan pasukan ekspedisi untuk segera menumpasnya. Ketika Sukawati, Presiden negara Indonesia Timur saat itu, mengetahui Andi Aziz dicap sebagai pemberontak, beliau menyarankan Andi Aziz untuk menyerahkan diri ke pemerintah RIS di Jakarta. Merasa nggak punya pilihan lain, Andi Aziz pun akhirnya menyerahkan diri dengan berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950. Kemudian Andi Aziz pun diadili sebagai pemberontak. Nah, jadi kesimpulan dari pemberontakan Andi Aziz ini, yaitu pemberontakan Andi Aziz ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 yang dipimpin oleh Andi Abdul Aziz yang melatar belakangi karena pasukan Andi Aziz ini menolak kedatangan APRIS ke NIT dan juga ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Kemudian akhir dari pemberontakan ini yaitu pasukannya ini telah ditumpas oleh pasukan ekspedisi di bawah pimpinan A.E. Kawilarang, sedangkan Andi Aziznya ini dibawa ke Jakarta dan untuk diadili. Nah, sekian saja materi gangguan keamanan dalam negeri yaitu pemberontakan Andi Aziz. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.